Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada semangat, ada sukacita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang penuh berkat Tuhan dan rindu dipakai Tuhan lebih lagi. Kita akan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita lebih bersemangat lagi memberi diri dan merindukan Roh Kudus memenuhi hati kita. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Ya Allah Bapa Tuhan Juru Selamat kami memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami kembali bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, siapakah kami ini Tuhan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, suci kuduskan kami dengan darah-Mu dan layakkanlah kami. Pada pagi hari ini kami mau memuji-muji Engkau, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, dan rela memberi diri kami untuk lebih lagi dipenuhi oleh kuasa-Mu, agar setiap kami yang boleh hadir beribadah pagi ini, memberi diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap beribadah kepada Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Dia, Dia layak ditinggikan. Kita sembah Dia, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan. Sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita pujikan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, Dia dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang,
kami hamba-Mu. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, mari penuhi kami Tuhan. Penuhi hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, mari katakan ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, mari penuhi kami Tuhan. Penuhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami beroleh kesempatan tersambung dalam renungan pagi Afia. Biarlah Tuhan melawat kami, berbicara di tengah-tengah kami, dan kami rindu mendapatkan pengertian daripada-Mu. Berkata-katalah bagi kami semua, kami siap mendengarkan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari Minggu lusa kita akan merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu dalam tradisi Yahudi disebut Shavuot. Itu menunjuk hari ke-50. Pentakosta itu kata dari bahasa Yunani artinya yang ke-50. Dalam hal ini hari yang ke-50. Dihitung dari hari Paskah. Kalau bagi orang Yahudi di Perjanjian Lama, Paskah itu tentu peristiwa keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, 50 hari setelah itu di Gunung Sinai Tuhan Allah memberikan hukum Taurat. Inilah hari ke-50 itu pemberian firman Tuhan, pemberian hukum Taurat. Nah, penggenapannya di dalam Perjanjian Baru adalah Paskah itulah kematian, kebangkitan. Kebangkitan menjadi titiknya, hari pertamanya. Kemudian 50 hari setelah kebangkitan adalah peristiwa Pentakosta, hari ke-50. Saudara, saya ingin memberikan pengajaran tentang makna baptisan atau pencurahan Roh Kudus atau baptisan Pentakosta sering dikenal. Apa maknanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan Pentakosta bukanlah pengalaman the first absolute ya bagi seseorang. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya murid-murid Yesus itu sudah juga memiliki kepenuhan didiami oleh Roh Kudus sebelum peristiwa hari Pentakosta itu. Untuk hal ini mari kita baca dulu firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Berarti ini perkataan kedua. Perkataan pertama dimulai ayat 19 itu kejadian ini pada hari pertama, hari kebangkitan. Malam hari sesudah kebangkitan itu. Maka ayat 21 ini berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi jelas di sini mereka bukan pertama kali menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta nanti, bukan, sebelumnya juga sudah. Maka hari ini saya mau menjelaskan makna daripada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Sebelum ke sana, penting juga kita pertimbangkan bahwa seseorang sudah didiami Roh Kudus jauh sebelum pengalaman Pentakosta. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 13, ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya para rasul di masa lalu. Efesus 1:13 berbunyi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Saya ulangi, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya apa? Roh Kudus adalah janji bagi setiap orang yang percaya. Ketika dia percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebenarnya Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus lah yang memungkinkan seseorang bertobat, dalam hari ini lahir baru. Pekerjaan itu internal di dalam diri orang itu. Kabar penginjilan semacam KKR atau penginjilan pribadi kan, penyampaian Injil kan tujuannya pertobatan. Nah, pertobatan itu sendiri bukan karena pintarnya orang itu, bukan karena bijaksananya orang itu, melainkan karena dijamah Roh Kudus. Karya Roh Kudus di dalam dirinya secara internal, secara personal. Maka terjadilah kelahiran baru dan respon orang itu adalah bertobat, meninggalkan dosanya. Itu berarti sejak the first time ia telah menjadi lahir baru, Roh Kudus ada di dalam dia. Sehingga seperti saya katakan tadi, pengalaman pencurahan Roh Kudus bukanlah yang pertama kali dialami oleh para rasul maupun oleh kita, saudaraku. Supaya kita tidak simpang siur lalu merasa baptisan Pentakosta itu baptisan yang menyangkut keselamatan seseorang. Bukan. Sebelumnya para murid juga sudah diselamatkan. Sebelumnya kita juga sudah diselamatkan. Namun, apa pentingnya baptisan Pentakosta bagi gereja, bagi orang percaya? Ada istilah yang dipakai sering mengenai hal ini adalah second blessing. The first blessing adalah karya Roh Kudus yang menyelamatkan tadi, yaitu membuat kita percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan bangkit itu. Itu karya Roh Kudus, blessing yang pertama. Second blessing adalah pencurahan Roh Kudus kepada orang yang percaya tadi. Nah, untuk apa pencurahan ini lagi? Bukankah Roh Kudus sudah ada pada orang itu? Ini yang perlu kita clear, saudaraku, supaya tidak simpang siur, lalu kita berdebat kemana-mana, lalu salah dalam memberikan pemahaman, salah dalam membangun iman, salah dalam aplikasi, dan mungkin terjadi hal-hal yang membingungkan dalam iman Kristen. Saudaraku, satu lagi saya ingin tampilkan tentang bahwa seseorang yang lahir baru adalah karya Roh Kudus, artinya Roh Kudus sudah ada pada diri orang itu. Saya rujuk kepada percakapan Yesus dengan Nikodemus pada suatu malam. Di Injil Yohanes pasal yang kedua, pasal yang ketiga, kita nggak baca semua, langsung ayat kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, roh di situ Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini regenerasi itu terjadi secara roh, saudaraku, bukan badan kita. Badan kita tetap badan yang sama. Ayat 10, jawab Yesus. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau adalah rabi Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Itu berarti Nikodemus, pemimpin agama, mendapatkan kesempatan pengertian hari ini tentang bahwa seorang harus lahir baru dan itu lahir dari roh. Sayang sekali sebelum percakapan ini Nikodemus belum paham. Artinya pada tingkat pemimpin agama seperti Nikodemus pun masih mungkin terjadi simpang siur pengertian. Salah dalam memahami. Sampai di sini Yesus menegur dia, kau adalah rabi Israel, masa kan kamu tidak tahu hal itu, kira-kira gitu. Harusnya kamu tahu itu gitu loh. Berarti sebetulnya hal lahir baru juga sekaligus saya tambahkan pengajaran juga berlaku di masa perjanjian lama, karena Nikodemus adalah seorang rabi yang mengikuti tradisi perjanjian lama. Nah sekarang kita langsung, karena waktu kita nggak banyak Bapak Ibu, untuk apa Yesus menjanjikan akan dicurahkan lagi Roh Kudus? Kita coba baca dulu sekarang Lukas 24
ayat 49. Di situ dicatat, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi yang mau diutus ini adalah juga janji Bapa. Jadi yang mengutus Bapa dan Anak nantinya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pada kesempatan sebelumnya Yesus sudah memberikan kepada mereka perintah untuk pergi menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi, empower, diurapi, diberikan deposit kuasa dari tempat maha tinggi. Jadi dari Injil Lukas ini dapat kita mengerti sekarang pencurahan Roh Kudus adalah pemberian kekuasaan dari tempat tinggi. Untuk itu langsung kita padankan dengan Kisah Para Rasul. Karena penulis dari Kisah Para Rasul adalah Lukas itu sendiri juga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Bapak Ibu. Ya, hari ini saya menyampaikan pengajaran tentang Roh Kudus Bapak Ibu ya. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah ada pada orang percaya. Dia bertobat pun karena Roh Kudus. Tapi sekarang akan dilimpahkan, dicurahkan kuasa. Kuasa. Untuk apa kuasa ini? Kita lanjut baca. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kepentingan janji Yesus memberikan Roh Kudus adalah memberikan kuasa. Tujuan dari pemberian kuasa adalah supaya orang percaya ini menjadi saksinya. Sehingga sebenarnya saudaraku, tak ada kaitan dengan keselamatan baptisan Pentakosta itu. Melainkan memperlengkapi orang. Atau kalau senang juga menggunakan, mengobarkan kuasa pada diri orang itu. Sebab Roh Kudus sudah ada punya kuasa, potensi itu sudah ada di dalam diri orang itu. Tapi sekarang dikobarkan seperti tekan knop on, di on fire kuasa itu. Di on fire, diaktifkan kuasa itu. Supaya apa? Memiliki kuasa, menjadi saksi Yesus. Menjadi witness. Kata Yunani bahkan menjadi saksi itu menggunakan kata martir. Orang yang bersaksi bahkan rela menanggung resiko karena kesaksiannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita dapat mengerti sekarang bahwa baptisan Pentakosta bukanlah baptisan keselamatan, melainkan baptisan pemberian kuasa supaya orang percaya dapat menjadi saksinya yang efektif, saudaraku. Itulah sebabnya kita melihat di dunia ini ada orang yang tidak efektif menjadi saksi Kristus. Betul dia orang Kristen atau mungkin jangan-jangan juga Kristen nominal, Kristen tanpa pertobatan. Maka dia tidak menjadi saksi yang efektif. Alih-alih memenangkan jiwa, alih-alih menjadi garam dan terang, malah kan dia mungkin menjadi batu sandungan. Atau karunia-karunia Roh Kudus sebetulnya ada disediakan bagi orang percaya. Tapi pada orang itu tidak ada berkobar yang manapun. Perlu kita tahu Bapak Ibu, seorang yang lahir baru minimal disertai dengan satu karunia di antara karunia-karunia roh. Ada banyak karunia-karunia roh. Minimal setiap orang percaya tadi mempunyai satu. Ada yang punya dua, ada yang punya tiga, ada yang multi saudaraku. Tetapi menurut saya tidak ada orang yang secara maksimal seluruh karunia Roh Kudus ada pada orang itu. Secara maksimal pada orang itu. Sebab Tuhan juga tidak menghendaki ada seorang yang menjadi semacam superpower. Menjadi semacam superman, superwoman dalam penginjilan. Dia membutuhkan orang lain dengan karunia yang berbeda. Supaya menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Menjadi saksi bersama di tengah-tengah dunia. Mulai dari lokasi Yerusalemnya, Yudeanya, Samarianya, ujung buminya saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan pemahaman ini saya ingin kita mempunyai pengertian sekarang bahwa kebutuhan kita, kerinduan kita dibaptis Roh Kudus
supaya kita dipakai secara maksimal, penuh kuasa, memenangkan jiwa. Dari mana kita tahu seorang sudah dibaptis Roh Kudus? Dari aktifnya kuasa di dalam dirinya. Apa artinya aktifnya kuasa Roh Kudus pada diri orang itu? Artinya orang itu menjadi saksi Tuhan. Saksi Kristus di tengah dunia ini. Memang mungkin kalau dikaji secara ilmu pneumatologi, ada banyak tanda-tanda yang diberikan atau sign daripada orang yang sedang atau mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi kalau kita kembali kepada kisah 1 ayat 8, maka di sana dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Berarti saudaraku, tanda utama, tanda terpenting, tanda paling sah dari seseorang mengalami baptisan Roh Kudus adalah dia menjadi saksi Kristus. Saudara, yang diutus ke tengah dunia, tadi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, bukan kitab suci. Bahkan banyak orang di dunia ini merasa kitab suci ini sudah dipalsukan. Walau kita bisa menjelaskan itu, Alkitab tidak pernah dipalsukan sepanjang sejarah. Tapi banyak orang meyakini itu. Yang mau saya tegaskan, yang diutus adalah orang. Apalagi pada gereja mula-mula kitab suci perjanjian baru belum ada. Yang diutus orang-orang untuk menceritakan peristiwa seputar Yesus Kristus dengan karya keselamatan itu. Maka orang ini perlu kesaksian kuasa Tuhan. Ada melakukan mujizat, ada melakukan hal-hal yang luar biasa. Karunia iman, karunia pengetahuan, karunia menasehati, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Sehingga ada penanda bahwa orang itu disertai oleh Tuhan yang mengutusnya. Sehingga jelas bagi kita sekarang, seluruh orang percaya membutuhkan baptisan Roh Kudus. Dan janji ini berlaku bagi kita. Kecuali kita yang menolaknya atau masa bodoh, acuh tak acuh terhadap pemberian yang tadi ada istilah second blessing. Walaupun kita tidak harus seluruhnya menggunakan istilah itu, tapi istilah itu ada. Tak perlu juga sebetulnya menghitung the first blessing, second blessing, third blessing, fourth blessing gitu. Seluruh blessing dari Tuhan kok kasih karunia hidup ini. Tapi baiklah, istilah tadi menolong kita untuk membedakannya dari karya Roh Kudus ketika kita diselamatkan. Sekarang mau dipakai untuk menjadi saksi di tengah dunia. Saya rindu kita semuanya dibaptis oleh Roh Kudus. Yang sudah mengalaminya biarlah mengalami rededikasi. Bagi yang belum biarlah mengalami benar-benar pelimpahan kuasa dari tempat maha tinggi, supaya saudara dan saya bisa efektif dipakai Tuhan, menyatakan Injil, mendemonstrasikan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita, kiranya kita lebih menyiapkan diri untuk hari Pentakosta di hari Minggu yang akan datang. Salam bagi kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh mendapatkan percikan pencerahan yang membantu kami, menolong kami, memperlengkapi kami. Satu kerinduan kami adalah supaya setiap kami umat percaya mengalami apa yang dijanjikan oleh Yesus. Janji Bapa ini terjadi pada kami, pencurahan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kami, mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus pada diri kami, agar kami dapat Engkau pakai menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, dan kami efektif memenangkan jiwa, memuridkan segala bangsa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita akan akhiri renungan pagi ini dengan menerima blessing, menerima berkat Tuhan. Marilah buka hatimu, pandanglah Tuhan, dan terimalah berkatnya turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, maka engkau penuh dengan damai sejahtera. Lanjutkanlah aktivitasmu, Tuhan sertamu, berkatnya berlimpah-limpah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita.